Kita lanjutkan di rukun yang keempat, yaitu ruku. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ruku di sini adalah gerakannya. Dan ruku yang sempurna itu adalah seperti angka 7. Karena dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika ruku itu punggung, jikalau di atas punggungnya ditaruh air, maka air tersebut tidak akan kemana-mana, akan diam saja. Itu menandakan bahwasanya punggung Rasulullah SAW itu sangat lurus ketika melaksanakan ruku. Dan ruku ini adalah rukun. Terus kemudian rukun yang berikutnya adalah bangkit dari ruku dan i'tidal. Bangkit dari ruku itu adalah perbuatan sendiri, yaitu gerakan seseorang dari dia ruku proses untuk berdiri. Kemudian rukun berikutnya adalah i'tidalnya. I'tidalnya itu adalah kondisi di mana seseorang itu benar-benar sempurna dalam berdiri. Sempurna dalam berdiri itu disebut i'tidal. Baik. Dan berdirinya itu adalah berdiri yang mana disyaratkan setiap tulang itu kembali kepada posisi lurus, tegak lurus berdiri. Maka itu adalah syarat i'tidal. Kalau seseorang tidak i'tidal dengan cara yang benar, yaitu baru bangkit dari ruku, belum sampai sempurna berdiri tegak, kemudian langsung sujud, berarti dia meninggalkan salah satu rukun di dalam salat dan salatnya batal. Itu adalah rukun bangkit dari ruku dan i'tidal. Kemudian rukun berikutnya adalah sujud. Sujud itu rukunnya di sini adalah ketika seseorang melakukan sujud setelah i'tidal dan diwajibkan untuk meletakkan atau yubashir al-a'dha as-sab'a min jismihi ilal ard. Dia diwajibkan untuk melangsungkan, menempelkan secara langsung 7 anggota tubuh di dalam sujud. Sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas, bahwasanya 7 anggota tubuh itu adalah jidat. Tapi Rasulullah SAW juga mengisyaratkan ke hidung. Jadi jidat sama hidung itu adalah satu tulang. Kemudian kedua, telapak tangan. Dan kedua telapak tangan itu minimal adalah ujung-ujungnya saja atau sebagian dari telapak tangan. Itu minimal. Adapun kesempurnaan adalah semua telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima itu adalah kedua lutut, kanan dan kiri. Itu keempat dan kelima. Kemudian keenam dan ketujuh itu adalah ujung-ujung kaki, kedua kaki, kanan dan kiri. Maka 7 anggota tubuh itu wajib ditempelkan di atas tanah. Atas tanah di sini maksudnya adalah di bumi. Baik, sedikit kita singgung terkait dengan sujud. 7 anggota tubuh di sini, yaitu ada sebagian anggota tubuh yang boleh ditutupi, dan ada sebagian lagi yang hukum asalnya haram untuk ditutupi. Yang boleh ditutupi itu adalah kedua lutut. Karena yang namanya di atas lutut, ke atas, sampai pundak, itu adalah aurat seorang laki-laki di dalam sholat. Maka antara lutut dan pundak, itu adalah aurat laki-laki di dalam sholat. Adapun perempuan, berarti juga sama. Bahkan kalau perempuan itu juga sama, diperbolehkan menutup lutut. Kenapa? Karena memang auratnya adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua tangan. Maka yang diperbolehkan ditutup adalah kedua lutut. Sedangkan seperti telapak kaki dan juga hidung dan telapak tangan, maka di sini di hukum asalnya dilarang untuk ditutupi. Hukum asalnya ada seseorang tidak boleh memakai penutup kaki ataupun penutup tangan ataupun masker yang menutupi hidung. Itu hukum asalnya. Kecuali memang ada kepentingan dan keperluan menggunakannya. Contoh ketika memakai kaos kaki karena kondisi dingin, atau kaos tangan juga karena kondisi udara itu dingin. Kemudian hidung karena kondisi seseorang itu mungkin agak alergi dengan sejadah yang mungkin berdebu atau tempat sujud yang situ banyak debunya. Tapi ada satu anggota tubuh yaitu jidat yang mana seseorang tidak boleh menutupinya. Maka dalam hal ini apapun yang menjadi penghalang jidat kita ke atas tanah itu wajib untuk disingkirkan. Karena tidak ada alasan seseorang menutupi jidat di dalam sholat. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun perempuan ketika memakai sebuah penutup kepala itu, maka yang dia lakukan harusnya membuka sebagian jidat. Karena sebagian jidat saja yang sudah langsung menempel di tempat sujud, itu sudah sah sujud seseorang dengan cara tersebut.